Kerajaan Samudra Pasai. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli sejarah, Samudra Pasai tercatat sebagai kesultanan pertama di Nusantara. Kesultanan Islam pertama di Nusantara ini berdiri seiring meredupnya pamor penguasa Sumatera, Kerajaan Sriwijaya. Kesultanan ini terletak di pesisir timur sebelah utara dari Pulau Sumatera yang sekarang masuk wilayah Aceh. Nama Samudra Pasai merupakan gabungan dari nama dua kota, yaitu Samudra dan Pasai. Kerajaan Samudra Pasai dirintis oleh Merah Silu pada abad ke-13 atau sekitar tahun 1267. Samudra Pasai pada awalnya belumlah menjadi kerajaan Islam, hingga suatu hari seorang yang bernama Syekh Ismail dari Mekah berangkat dengan kapalnya menuju ke timur. Pada saat itu, Syekh Ismail dalam perjalanan menuju ke Cina. Beliau berhenti sebentar di pelabuhan Samudra Pasai. Pertemuan Merah Silu dengan Syekh Ismail inilah yang membuatnya masuk agama Islam. Syekh Ismail kemudian memberikan gelar Sultan Malik Al-Saleh kepada Merah Silu. Pada tahun 1292, seorang pelaut asal Venesia, Marco Polo, merapatkan kapalnya di pelabuhan Samudra Pasai. Ketika itu, Marco Polo sedang dalam perjalanan kembali dari kunjungannya ke Cina. Sultan Malik Al-Saleh menyambut kedatangan Marco Polo dengan tangan terbuka. Dalam catatannya, Marco Polo menuliskan bahwa Samudra Pasai merupakan negeri yang tentram dan damai. Marco Polo juga mencatat bahwa Samudra Pasai juga kaya akan hasil alam dan pertanian yang melimpah. Tahun 1297, Sultan Malik Al-Saleh meninggal dunia. Sepeninggalan Sultan pertama, tahta kerajaan dilanjutkan oleh Sultan Malik Al-Jahir pertama, atau bisa juga disebut Sultan Muhammad pertama. Seiring meningkatnya volume perdagangan di Samudra Pasai, Sultan Muhammad pertama kemudian membuat mata uang emas yang disebut dirham. Pada tahun 1326, Sultan Muhammad pertama tutup usia. Penerus tahta kesultanan dilanjutkan oleh Sultan Malik Al-Jahir kedua. Pada masa kekuasaan Sultan Malik Al-Jahir kedua, seorang pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu Battuta, sempat mengunjungi Pasai tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang, sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada tahun 1349, Sultan Malik Al-Jahir kedua meninggal dunia. Tahta kesultanan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Zainal Abidin pertama. Samudra Pasai juga sempat dipimpin oleh seorang perempuan tahun 1406. Setelah mangkatnya Sultan Abidin pertama, tahta Samudra Pasai dipegang oleh Ratu Nahrasyah. Ratu Nahrasyah merupakan perempuan pertama di Nusantara yang menjadi pemimpin sebuah kerajaan Islam. Ratu Nahrasyah kemudian meninggal dunia, lalu tahta kerajaan digantikan oleh Sultan Zainal Abidin kedua. Kerajaan Samudra Pasai sempat menjadi pusat pendidikan agama Islam di Nusantara. Beberapa penyebar agama Islam di Nusantara sempat belajar di Samudra Pasai. Misalnya adalah Fathahillah atau yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati.